Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Segenap sivitas akademik setikes semuanya yang saya hormati, terkhusus Wakil Rektor, Wakil Ketua 3 Bapak Zid, Bapak Irfan, ya, Bapak Dr. Irfan yang saya hormati, segenap rombongan dari MUI Kabupaten yang saya hormati, beserta salah sehat, baik yang dari Setikes ataupun yang dari Untak yang masih dalam angan-angan perjalanan. Yang saya banggakan, alhamdulillah, satu kehormatan saya bisa berdiri lagi di tempat ini dengan tempat yang sama, waktu yang sama, hari tahun acara yang berbeda. Saya bisa hadir lagi di sini dalam kesempatan ini atas nama MUI, yaitu kita akan membahas tentang strategi dakwah di era milenial. Saya kira ini penting sekali karena apapun yang kita angankan, apapun yang kita harapkan, apapun yang kita rencanakan akan bisa sukses apabila ada strateginya, ya, ada tata caranya. Di dalam dakwah juga demikian, seringkali kita mendengar terjadinya perseteruan dan sebagainya, berita hoax dan sebagainya. Ini yang kita tidak inginkan. Yang kita harapkan bahwa dari sebuah kemerdekaan kita menginginkan satu negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang sejahtera, yang adil dan makmur. Namun ternyata impian ini hanya menjadi sebuah lipstick sekali, hanya menjadi sebuah angan-angan atau hanya menjadi polesan kata-kata, masih belum terwujud. Ini adalah di tangan Anda semuanya. Pertanyaannya, mungkin tidak kira-kira Indonesia menjadi negara yang adil makmur? Hai, mungkin tak kira-kira? Mungkin tak kira-kira? Mungkin itu sebuah kata-kata. Kenyataannya bagaimana kita bisa mewujudkannya dengan satu tindakan yang nyata. Mari kita bahas strategi dakwah di era milenial. Itu nama saya, Ketua Bidang Pendidikan dan Dakwah. Aduh, tanggalnya saya lupa ganti. Sekarang tanggalnya tanggal, ya, kemarin ini yang di Uniba kemarin, ya, anggap aja tanggal 13 saja. Ya, next, ini biografi saya. Ya, ini 5 tahun yang lalu. Alhamdulillah itu nama saya juga dari Kementerian Agama, pendidikan terakhir S2. Istri alhamdulillah 1, ya. Anak alhamdulillah 2 jenis, ya. Laki-laki dan perempuan. Lakinya alhamdulillah baru 2, perempuannya baru 4. Kenapa Anda ketawa? Saya tidak pernah minta bantuan dari Anda. Ya, ini 6. Ya, dia mohon doa. Kesempatan yang pertama tidak ada. Ini 5 tahun yang lalu, ya betul. Kesempatan ketika saya ngisi di TVRI, ya, di TVRI dengan Profesor Dr. Aziz sebagai narasumbernya. Ya, anak saya pertama masih kuliah, yang kedua masih kuliah, yang ketiga masih kuliah. Ya, yang pertama ya di utaranya Setikes nih kuliahnya, ya. Ke utara Situbondo, ke barat Probolinggo, Surabaya. Dari Surabaya naik ke Salam, ya. Ya, masih di luar negeri anak yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kalau Pak Dr. Karjo menginginkan anaknya jadi dokter, nah, saya pun sebenarnya sebenarnya ketika anak pertama saya mendapatkan beasiswa kedokteran, saya minta untuk tidak diambil, namun dia ngambil untuk kuliah di Mesir, beasiswanya untuk ngambil tafsir hadis. Kenapa? Karena kalau Pak Dr. Karjo punya lembaga pendidikan seperti ini, saya juga punya lembaga pendidikan, tapi yang muaranya penguatan keagamaan. Makanya dia saya suruh ambil tafsir hadis. Baru nanti anak yang keempat yang dia jadi dokter.
kedua masih kuliah di Jombang, yang ketiga masih kuliah di Jember, yang keempat masih SMP kelas 3, yang kelima masih SD kelas 6, tapi rata-rata mereka pondasinya adalah menghafalkan Al-Quran. Rata-rata mereka sudah hafal Quran semuanya. Yang SD kelas 6 alhamdulillah masih dapat 15 juz. Yang ke-6 yang kecil SD kelas 1. Ya, next, biar tidak terpanjang-panjang kata, langsung kita masuk kepada materi. Ya, kalau berbicara tentang strategi, bagaimana kita akan bicara tentang strategi ketika kita tidak tahu dari makna dakwah itu sendiri? Ya, dakwah, banyak orang hancur ketika dia tidak tahu maknanya. Mohon maaf kita agak melebar. Kenapa sekarang pernikahan hancur, pacaran hancur? Karena dia tidak tahu makna dari sebuah pacaran. Ya. Taruh bagaimana? Karena mereka tidak tahu, sehingga ini bikin dia hancur. Ya, pendidikannya hancur, masa depannya hancur, karena tidak tahu maknanya. Makanya makna itu penting. Ya, makna. Dakwah menurut bahasa adalah menyeru, memanggil, kemudian mengundang dan mengajak. Ingat kata-kata ini. Dakwah itu menyeru, memanggil, mengajak, bukan mengejek, bukan menghina, bukan memprovokasi. Kalau menghina, mengejek berarti bukan dakwah. Ingat, dakwah adalah memanggil, mengundang. Ya, hai, ini namanya dakwah juga. Hai, gimana jawabannya? Halo. Hai. Halo. Halo. Hai. Jadi Anda saya panggil berarti. Ini dakwah juga. Komunikasi berarti sudah nyambung. Kemudian mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, merangkul bukan memukul, itu namanya dakwah. Ya. Kalau memukul bukan dakwah. Next, itu sudah istilahnya dan ada sendiri. Mengajak, mendorong, diajak kakaknya didorong. Ya. Ini tadi yang dari Unipa sudah kita ingatkan, sudah yang tadi sudah saya foto, saya kirim sudah kan. Tadi berita terakhir BEM-nya katanya lupa ngajak teman-temannya. Ya, mudah-mudahan tetap datang. Ya, kita berharap sudah datang. Ya, next. Berarti yang perlu diingat bahwa dakwah adalah mengajak dan mendorong. Apakah kita perlu? Anda silakan dakwah di bidang Anda. Yang jadi bidan, yang jadi perawat, rencana, atau yang jadi dokter, dakwah di situ sesuai bidang Anda. Ini ayatnya, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Makanya 4 tahun yang lalu ini sempat saya gulirkan bagaimana teman-teman MUI dari Kementerian Agama bisa dakwah di rumah sakit dalam arti kata ketika mereka sudah putus asa. Kita dorong mereka untuk yakin kepada Allah Ta'ala. Kita kasih support dia, kita sugesti mereka. Boleh jadi tidak ada harapan, tapi ketika memberikan sugesti itu adalah dakwah juga. Bagaimana Anda kata ada yang bidan ketika melahirkan, dakwah coba mbak, nggak loro mbak. Sakitnya Anda melahirkan itu tidak sepadan dengan nikmatnya sekian bulan, sekian tahun. Kalau enggak, tarik nafas saja, baca ini, itu bagian dari dakwah. Ya, dikasih sugesti. Saya ingat, mohon maaf, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, saya belum pernah jauh dari istri saya ketika mau melahirkan. Saya pasti ada di sampingnya. Malah anak ketiga, saya jadi bidannya. Bidan belum datang, istri saya sudah kesakitan. Ketika datang ke bidan, bilangnya, oh masih lama, baca pulang aja, pulang. Sampai di rumah tiba-tiba sudah kesakitan. Saya cari lagi bidan yang datang ke tempat tadi, ternyata
lagi belanja, saya nyari bidan, akhirnya ke puskesmas, dia baru pulang, saya kejar ke rumahnya, ya sudah, ini bawa dulu perlaknya dan sebagainya. Ini belum datang, bayi sudah mulai untuk apa? What the meaning is untuk? Nggak ada yang berani. Masa saya tarik bismillah, ayo tarik nafas. Itu aneh yang ketiga. Bidan belum datang sudah keluar. Bingung. Bingungnya bukan main. Saya biasanya kalau anak lahir langsung saya adanya. Alhamdulillah, adzan tidak nyampe-nyampe. Allahu Akbarnya berapa kali saya? Tidak nyampe-nyampe. Kenapa? Karena usul belum ini. Bingung dan takut. Ya, yang namanya kemudian masuk ke mulut. Allahu Akbar. Terus saya tuh nggak ingat. Ternyata orang kalau sudah lagi bingung kayak seperti ini. Alhamdulillah nggak sampai 5 menit datang bidangnya. Alhamdulillah, untung. Ya. Anak yang kelima saya pas nggak ada. Saya ada di Surabaya. Isak saya beliau yang kabarin ibunya, ya boh, katanya dokter, masih bukaan 2, mulai zuhur sampai isak masih bukaan 2. Ya, dia ada di ruangan, karena suami jauh. Coba taruh air di sampingnya. Kamu katakan sama bayinya, buyamu ada di sampingnya, bilang begitu coba. Ya, saya support, saya kasih doa dari jauh-jauh. Nyampe apa enggak saya tidak pikir, tapi saya yakin ini namanya sugesti. Bismillah saya kiumin banyu ini, bilang ini air dari buya. Dia minum, apa yang terjadi? Dan sampai setengah jam langsung 3, 4, 5 langsung bukaan 8. Sugesti. Ya Allah, satu jam lain kalau dia mau bukaan mulu, alhamdulillah. Besok balik ya, nggak boleh pulang nanti pulang. Kita support lagi, saya gini, Insya boleh ya, pulang. Bismillah. Setengah jam lagi bukaan 9, HP jangan dimatikan, taruh di samping, bilang Buya ada di samping. Saya kan biasa pegang tangannya. Terus, tarik nafas. Jadi nggak nafas, saya juga ikut nggak nafas juga. Tarik nafas. Saya juga nggak nafas juga. Kuatan loh. Alhamdulillah, berapa menit berikutnya lahir anak saya nomor 5. Sugesti penting. Untuk itu namanya juga mengajar. Bisa dipahami ya? Gimana cara mengajar orang ke jalan Allah Ta'ala? Bil hikmah yang pertama. Kemudian yang kedua mau idho al-hasanah, nasihat yang bagus. Kalau sudah ada kata dinasihat tidak kena, bil hikmah dengan contoh nanti kita bahas di belakang. Tidak bisa. Baru yang ketiga perlu diskusi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kita diskusi. Ya. Diskusi tidak kena, tidak perlu jotosan, tidak perlu. Apalagi melempar aqua, melempar meja, tidak perlu. Itu bukan bagian dakwah. Ya. Dakwah wajadilhum billati hiya ahsan. Adu argumentasi, silakan, memang perlu itu. Terus kenapa? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Allah Maha tahu terhadap orang yang salah dalam jalannya. Ya, sesat, bahwa a'lamu bil muhtadin, dan beliau Allah Ta'ala Maha mengetahui orang-orang yang ditunjukkan. Next, dasar dakwah. Jadi kita juga harus ayat berikutnya, seyogianya wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi harus ada dakwah. Ya. Kita semuanya punya tanggung jawab untuk dakwah dengan bidangnya masing-masing. Makanya tadi dari Pak Ketua, Pak Dr. Haji Sukarjo mengharapkan ada sinergitas dengan kita. Bagus sekali, khususnya dakwah di bidang tadi obat-obatan dan makanan, ya, makanan. Sekarang sudah mulai banyak ya, apalagi sekarang ada sepatu yang kulitnya dari kulit babi, ada tas yang tasnya dari kulit babi. Ini tugas panjenengan semuanya. Kalau kita nggak tahu, ya, ada sabun juga begitu, katanya ada yang dari unsur-unsur babi dan sebagainya. Next, ya. Hukum dakwah. Hukum dakwah ada 2, yaitu wajib kifayah dan wajib ain. Ya, wajib kifayah, wajib tapi kifayah cukup.